Tutur Tinular. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-40 ini didukung oleh para pemain Sono sebagai Arya Wiraraja, Petrus sebagai Jaya Katwang, Ai sebagai Nararaya Turuk Bali, Bambang K sebagai Kebo Mundarang, Heri sebagai Dia Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Kasdu sebagai Lembu Sora, Iwan Dahlan sebagai Prana Raja, Edi Juni sebagai prajurit, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Dalam seri sebelumnya diceritakan bahwa Lo Sisan dan Mesin diserang badai dalam pelariannya menggunakan perahu tongkang. Bagaimana nasib mereka akan dapat diketahui dalam seri-seri berikutnya nanti. Sekarang, marilah kita kembali ke Singasari. Singasari yang besar, yang dulu bernama Tumapel, mempunyai banyak negara bawahan seperti Daha atau Kediri, Jenggala, Sanggariti, Wengker, Lasem, Tuban, Belambangan sampai ke Sumenep. Salah satu di antara negara bawahan itu ialah Kerajaan Gelang-Gelang dengan rajanya yang bernama Jaya Katwang atau Aji Katwang. Suatu hari, saat senja mulai turun dan cahaya matahari semakin lemah, nampak seorang penunggang kuda memasuki kota Gelang-Gelang. Penunggang kuda yang sudah lanjut usia, berjenggot putih dan mengenakan pakaian mirip seorang Brahmana, menarik tali kekang kudanya begitu tiba di depan pintu gerbang istana Gelang-Gelang. Hei, prajurit, berilah aku jalan. Aku mau menghadap Sang Prabu Jaya Katwang. Maaf, apakah Tuan membawa surat perintah untuk menghadap Sang Prabu? Tidak, aku tidak membawa surat perintah apa-apa. Kalau begitu, kami tak dapat mengizinkan Tuan masuk. Kami terpaksa menahan Tuan di pintu gerbang ini. Maaf, bukankah Tuan yang bernama Arya Wiraraja dari Kadipaten Sumenep? Iya, benar. Dan aku masih ingat, masih mengenalimu dengan baik, Kebo Mundarang. Terima kasih, Tuan. Apakah Tuan bermaksud menghadap Sang Prabu? Apakah yang telah dilakukan prajurit-prajurit ini, Tuan? Ada hal yang sangat penting yang ingin saya kemukakan pada Sang Prabu Jaya Katwang. Oh, kalau begitu mari, Tuan. Mari saya antarkan menghadap beliau. Dan maaf kalau prajurit-prajurit ini tadi telah berlaku kurang sopan pada Tuan. Oh, tidak, Kebo Mundarang. Mereka tidak apa-apa. Mereka adalah prajurit-prajurit jaga yang baik. Awas, prajurit. Kami mau lewat. Nah, mari, Tuan. Prabu Jaya Katwang menerima kehadiran Arya Wiraraja di ruangan pendapa Istana Gelang-Gelang. Mereka lalu segera terlibat dalam suatu pembicaraan mengenai kenegaraan. Hadir dalam pertemuan itu Kebo Mundarang dan Pudot, dua orang kepercayaan Prabu Jaya Katwang. Oh, sekarang ini Singosari sedang mengalami kemunduran yang semakin lama semakin parah. Barangkali puncak kejayaan Prabu Kertanegara sudah lewat. Maaf, Tuan Wiraraja. Bukankah masih banyak tokoh-tokoh kuat yang mendukung pemerintah Singasari sekarang ini? Seperti Rangga Lawe, Nambi, Kebo Tengah, Kebo Anabrang, Lembu Sora, Banyak Kapuk. Ya, menurut pendapat saya, orang-orang ini tak bisa kita sepelekan begitu saja. Ya, Angger Prabu tidak salah. Tapi harap Angger ketahui, apa yang tampak di luar belum tentu seperti yang ada di dalam. Memang, sepintas lalu Singosari masih nampak sebagai suatu kekuasaan yang paling disegani. Banyak tokoh-tokoh kuat, bala tentaranya banyak jumlahnya, dan semua terlatih dengan baik. Tapi, marilah kita lihat lebih jauh. Menurut pendapat saya, ada beberapa kelemahan pokok yang membuat Singosari menjadi keropos di dalam. Pertama, rajanya sendiri, Kertanegara.
terlalu merasa dirinya paling besar, paling hebat, sehingga tidak sudi mengindahkan pendapat ataupun saran para bawahannya. Gagasannya menaklukkan Swarna Bumi adalah contoh betapa congkaknya, betapa serakahnya raja itu. Maka, walaupun akhirnya Swarna Bumi bisa ditundukkan, tetapi banyak akibat samping yang merongrong kekuatan Singasari dari dalam. Para pembantunya sekarang sudah tidak begitu kompak lagi. Patih Raganata bahkan sekarang sudah mengundurkan diri dan menjadi seorang adyaksa di Tumapel. Ini pun sebagai bukti bahwa sebenarnya Kertanegara sudah tidak disukai orang-orang di sekelilingnya. Nah, keadaan seperti ini bukankah bisa dikatakan Singosari bagaikan macan tanpa gigi? Macan itu masih nampak menyeramkan karena bulu-bulunya, karena misainya, karena seringainya dan geramnya yang menunjukkan bahwa dia seekor macan. Tetapi kalau menggigit, tidak akan terasa sakit lagi. Memang benar apa yang diutarakan Tuan Wiraraja itu, Gusti Prabu. Sebenarnya kita tidak perlu merasa gentar pada Singasari. Apalagi Kertanegara suka minum tuak. Ini kelemahan mencolok atas diri pribadi seorang raja. Tuak membuat orang mabok. Tuak membuat orang terlena dalam mimpi dan membuat tidak waspada. Orang yang tidak waspada jelas lemah. Dan kalau ada serangan dari pihak musuh, pasti akan celaka. Maka, kalau Angger Jayakatwang mau mendengar nasihat saya, seandainya Angger mempunyai keinginan memberontak terhadap Singosari, sekarang inilah saatnya. Jayakatwang sebenarnya masih adik ipar Prabu Kertanegara sendiri. Dia mengawini Narararia Turuk Bali, putri sang Prabu Seminingrat atau Ranggawuni. Di samping adik ipar, Jayakatwang juga masih besan Kertanegara karena Arda Raja putranya mengawini putri Raja Singasari tersebut. Karena masih adanya ikatan kekeluargaan, maka Jayakatwang merasa perlu memberitahukan pada istrinya mengenai usul yang telah dikemukakan Arya Wiraraja. Menurut Kanda Prabu sendiri, bagaimana? Aku datang ke keputren ini justru ingin mendengar pendapatmu, Dinda. Kalau Kanda Prabu minta pendapat hamba, baiklah. Menurut pendapat hamba, saran atau usul Arya Wiraraja itu jangan landak diberi angin. Mengapa begitu? Karena usul itu kalau dilaksanakan, bisa memecah belah pertalian keluarga. Sang Prabu Kertanegara itu bukan orang lain bagi kita. Beliau adalah saudara tua hamba sendiri. Apa kau ingin melihat Jayakatwang menjadi raja gelang-gelang seumur hidupnya? Menjadi raja bawahan itu tidak menyenangkan. Bukankah kita sudah tidak kekurangan apa-apa? Selama ini Sang Prabu Kertanegara selalu bersikap baik terhadap gelang-gelang. Bahkan putra kita Arda Raja telah berkenan diambil menjadi menantunya. Tapi aku mempunyai keinginan lain. Dan keinginanku ini sudah terpendam sejak lama. Aku ingin kita menengok pada kenyataan sejarah, Dinda. Dulu, di desa Ganter, pada tahun 1222, bala tentara Kediri dihancur leburkan oleh prajurit Tumapel. Sang Prabu Kertajaya terbunuh, dan Kediri jatuh ke tangan Ken Arok. Selanjutnya Kediri menjadi negara bawahan Tumapel yang lalu bernama Singasari. Apa gunanya mengurut peristiwa sejarah, Kanda Prabu? Bukankah semua itu sudah berlalu? Kita bisa belajar dari apa yang sudah berlalu. Ken Arok telah membuat sejarah baru dengan membunuh Dandang Gendis, lalu mendirikan dinasti Rajasa. Sungai peristiwa yang semula bermata air di Kediri telah dipindahkan oleh Ken Arok ke Singasari. Apakah Kanda Prabu ingin mengubah kembali jalannya sejarah? Iya. Itu akan banyak memakan korban. Korban diperlukan untuk kebesaran seseorang. Itu watak yang tidak bijak. Di mana letak kebijakan? Di tengah hati rakyat.
Aku adalah seorang raja. Aku membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan yang lebih besar. Dengan demikian, rakyatku akan mempunyai derajat kehidupan yang lebih tinggi. Rakyat hanya membutuhkan ketentraman. Tidak. Rakyat harus dibawa berjuang. Rakyat harus mendukung raja yang berjuang. Dan sekarang ini, aku tengah mempersiapkan sebuah api perjuangan yang sebentar lagi akan bernyala-nyala membakar seluruh Singasari sampai ke tahta Prabu Kertanegara. Kanda Prabu, rupanya benar firasatku dalam mimpi semalam. Kanda Prabu akan baku hantam dengan keluarga sendiri. Korban berjatuhan di mana-mana. Ratap tangis terdengar sampai ke pelosok negeri. Kehadiran banyak Wide, Adipati Sumenep itu akan membawa malapetaka untuk kita semua. Mengapa kau bisa berkata begitu? Hamba tak ingin Kanda Prabu menjadi korban orang yang sakit hati. Apa maksudmu? Arya Wiraraja atau Banyak Wide adalah orang yang sakit hati. Oleh Kanda Prabu Kertanegara, dia dilorot kedudukannya dari Demung menjadi adipati di Sumenep. Rupanya hal itu sangat membekas di hatinya. Dan sekarang dia datang ke Gelang-Gelang untuk membalaskan sakit hatinya dengan memperalat Kanda Prabu. Dinda, aku bukan anak kecil. Aku tidak bisa ditunggangi maksud-maksud buruk orang lain dalam usahaku membina kekuasaan. Dinda Teruk Bali, kau adalah istriku. Sekalipun kau adik Prabu Kertanegara, tapi kau adalah permaisuri Raja Gelang-Gelang. Dan sekarang Jaya Katuang, Raja Gelang-Gelang itu, sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dinda, kau harus mendukung suamimu. Ya, baiklah Kanda Prabu. Kalau memang demikian tekad Kanda Prabu, hamba hanya bisa menurut. Aku tak mau selamanya menjadi raja bawahan. Aku adalah putra Sastrajaya, cucu Prabu Jayasabha, anak turun raja-raja Panjalu. Aku akan membangun kembali kejayaan Kediri dari puing-puing kehancurannya di desa Ganter. Malam itu Arya Wiraraja menginap dan menjadi tamu kehormatan Istana Gelang-Gelang. Keesokan harinya, dia kembali menghadap Prabu Jaya Katuang untuk membicarakan rencana pemberontakan terhadap pemerintah Singasari. Hadir dalam pembicaraan itu Kebo Mundarang dan beberapa orang yang merupakan tokoh ilmu kanuragan. Paman Kebo Mundarang, bagaimana dengan tugas-tugas Paman? Apakah Paman sudah berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai kelompok yang nantinya bersedia memberikan dukungan pada kita? Hamba sudah melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya, Gusti Prabu. Seperti yang Gusti saksikan sendiri di ruang pendapa ini, ada beberapa tokoh pendekar kenamaan yang hadir. Yang di sebelah hamba ini adalah Ki Janapati. Kemudian di sebelahnya, Empu Tong Bajil dari lereng Tengger. Di sebelahnya lagi, seorang tokoh pendekar wanita, adik seperguruan Empu Tong Bajil yang bernama Dawi Rambite. Dan yang terakhir adalah Empu Renteng yang kemampuannya tidak bisa kita ragukan lagi. Mereka inilah nanti yang akan membantu Gelang-Gelang kalau saatnya sudah tiba. Baiklah. Ku sampaikan rasa terima kasih yang besar pada kalian semua yang telah sudi membantu aku. Selanjutnya, kalian hanya tinggal menunggu perintah untuk bergerak. Sekarang, aku mau minta pendapat Tuan Wiraraja. Mudah-mudahan saya dapat menyumbangkan pikiran yang akan membantu meringankan tugas Angger Prabu. Apa yang Tuan ketahui tentang bala tentara Singasari sekarang ini? Bala tentara Singasari sekarang ini keadaannya tidak perlu menimbulkan kekhawatiran Angger Prabu. Memang jumlahnya masih cukup banyak, tapi mereka bukanlah prajurit-prajurit pilihan semuanya. Sebagian besar justru mereka hanyalah prajurit pajangan. Sedangkan pasukan tempurnya yang handal
sekarang ini masih banyak yang ditugaskan ke negara-negara taklukan, seperti Pahang, Bakulapura, ataupun Swarnabumi. Namun begitu, Angger tidak boleh meremehkan mereka. Tuan, bagaimana menurut Tuan Wiraraja? Apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini? Setelah saya memeriksa bala tentara gelang-gelang di alun-alun kemarin, saya merasa yakin bahwa usaha Angger Jayakatwang akan berhasil. Yang paling penting adalah memanfaatkan apa saja demi keuntungan pasukan kita. Saya kira ada di antara putra Angger Prabu yang sekarang ini tinggal di Istana Singasari. Bukankah ini merupakan modal yang sangat besar? Tapi apakah hal itu tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak keluarga istana, Tuan? Jika segala sesuatunya dikerjakan dengan rapi, melalui rencana yang matang, dan tidak mencolok, saya kira tidak akan menimbulkan masalah. Nah, Angger Jayakatwang, saya melihat dengan jelas pintu menuju kekuasaan sudah terbuka lebar di depan Angger. Tinggal bagaimana Angger memasukin pintu itu dan menutupnya kembali dari dalam. Baiklah Tuan Arya Wiraraja. Terima kasih atas nasihat, saran, usul, ataupun wawasan yang Tuan berikan pada kami. Dan saya sudah menangkap isyarat yang Tuan sampaikan. Pintu kekuasaan. Ya, saya akan segera memasuki pintu itu. Paman Kebumundarang? Iya, Gusti Prabu. Mulai besok pagi, buatlah persiapan-persiapan. Kerahkanlah seluruh pasukan gelang-gelang. Bagilah menjadi 4 kelompok besar. Dan selanjutnya, tunggulah perintahku untuk mengadakan penyerbuan ke Singasari. Gusti Ranggalawe, menurut laporan yang hamba terima dari Palatrik Sandi, kerajaan Gelang-Gelang secara terang-terangan telah memberontak. Memberontak? Secepat inikah Jayakatwang memberontak? Benar, Gusti. Pasukan Gelang-Gelang telah bergerak dari sebelah utara Daha, dan sekarang mereka telah memasang kemah di desa Mameling. Kalau begitu aku harus memberitahu Paman Lembusora. Apakah laporan Telik Sandi itu bisa dipercaya, Pranaraja? Hamba yakin, laporan mereka benar, Gusti Lembusora. Sekarang pasukan Gelang-Gelang sudah memasang kemah di Mameling. Walaupun mereka belum sampai menyerbu ke Singosari, tapi keadaan ini harus segera ditanggulangi. Ya, kau benar, Ronggolawe. Kalau kita membiarkan mereka sampai menyerang, tanpa mengadakan barisan pertahanan dan perlawanan, sama halnya menyerahkan kota Singasari ke tangan Jayakatwang. Kalau sampai pasukan mereka menyerbu kemari, Singasari akan tenggelam dalam genangan banjir peperangan yang dahsyat dan gawat. Paman, saya kira Gusti Sanggrama Wijaya harus segera mengetahui keadaan ini. Ya. Sekarang kau kembali ke alun-alun, Pranaraja. Benailah pasukan pertahanan. Buatlah persiapan darurat. Dan kau, Lawe, ikutlah aku melaporkan hal ini kepada Gusti Sang Ramawijaya. Rupanya Gelang-Gelang sudah tidak sabar lagi mencaplok Singasari. Dan apa yang kita duga semula, sekarang terbukti kebenarannya, Gusti. Ya. Gelang-Gelang jelas terlibat dalam berbagai peristiwa kerusuhan di Singasari akhir-akhir ini. Kalau memang Jayakatwang sudah menancapkan tiang kemahnya di Mameling, kita harus bertindak, Paman Lembusora. Benar, Gusti. Dan sekarang kami sedang menunggu keputusan untuk bertindak. Baiklah.
Soal keputusan itu bukanlah wewenangku. Ayahanda Prabu Kertanegara yang harus memutuskan. Tapi Gusti, ya, belum tentu Ayahanda Prabu mempercayai berita ini. Hamba khawatir semuanya nanti terlambat. Akibatnya bisa sangat parah. Lalu harus bagaimana? Apakah kita akan bertindak sendiri di luar sepengetahuan Ayahanda Prabu? Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kita bisa dituduh merampas wewenang seorang raja. Tapi Gusti, membiarkan pasukan Jayakatwang menyerbu kota Singasari sama halnya dengan memberikan kesempatan Jayakatwang merampas kekuasaan dengan mudah. Nah, sekarang begini saja. Biarlah aku yang akan bertanggung jawab. Malam nanti Kakang Ranggalawe dan Gajah Pangon kutugaskan menyerbu ke Mameling. Iya, begitu lebih baik. Hal itu akan banyak sekali gunanya, Gusti. Paling tidak bisa membuat Jayakatwang merenungkan kembali tindakannya. Demikianlah, Dyah Wijaya atau Raden Wijaya atau Sanggrama Wijaya telah mengadakan pertemuan darurat dengan para tokoh Istana Singasari. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pasukan gelang-gelang akan mampu menerobos masuk kota Singasari hingga Jayakatwang berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi raja di Kediri? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.